Matius 11 ayat 25 sampai 30. 2, 3. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku syukur kepadanya, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak-anak berkenan menyatakannya, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kuasa dan belajarlah, padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah di balik ucapan syukur. Saudara, pada waktu kita bersyukur dengan keadaan sehat, dengan keadaan baik, dengan keadaan banyak berkat, sangat mudah sekali kita untuk bersyukur. Tetapi ketika ada di dalam keadaan yang tidak baik, ada di dalam situasi yang tidak baik, maka sebuah kata ucapan syukur ini, kalimatnya memang pendek, tetapi sangat sulit akan keluar ucapan syukur dari mulut seseorang. Saya kasih contoh, ketika Alkitab mencatat bahwa ada seorang yang diizinkan Tuhan dicobai oleh iblis. Siapa namanya? Istri, anak-anaknya mati, dia punya hasil ladang, semua habis. Siapa namanya? Ayub. Tapi yang kita mau bahas bukan Ayubnya, tapi istri daripada Ayub. Waktu Ayub mengalami anak-anaknya kena musibah, usahanya terbakar semua, dia punya ternak tidak bisa menghasilkan. Ayub juga kena penyakit, penyakit borok, sehingga apa? Istrinya bilang begini, mana Tuhan yang kamu sembah? Mana Tuhan yang kamu percayai? Sampai istri Ayub ini bilang, kutuki saja Tuhan yang kau sembah. Ini sangat berbahaya sekali. Istri Ayub tidak siap pada kondisi di mana mereka ada di dalam keterpurukan. Istri Ayub tidak mampu dan tidak bisa melihat kebaikan Tuhan yang selama ini Tuhan berikan. Nah, ini hati-hati saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkinkah kita, ini baru bulan Maret di tahun 2024, kita sudah merasa bahwa Tuhan, kenapa ini jalan begini? Tapi kita lupa di tahun kemarin, kita lupa di 2 tahun kemarin, pertolongan Tuhan itu luar biasa bagi kita, sehingga kebaikan Tuhan di tahun-tahun sebelumnya kita lupa. Sama dengan orang berkata bahwa
panas setahun itu akan terhapus ketika datang hujan dalam sehari. Kita lupa pada kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah tolong kita. Dan kalau kita pikir-pikir begini ya, ternyata di 2024 ini baru sampai Maret, kalau kita lihat persoalan yang kita hadapi sangat berbeda dengan apa yang kita hadapi tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu jauh lebih berat, tapi kita baru 3 bulan kita sudah mulai mengeluh, Tuhan, kenapa harus begini? Karena salah persepsi. Maka pagi hari ini, di balik ucapan syukur, Alkitab ini berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur. Yesus memberikan contoh bagaimana Yesus bersyukur kepada Tuhan. Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena orang yang kecil dan hina masuk target penyataan Allah. Ayat 25 berkata begini, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus mau katakan bahwa penyataan Allah itu hadir kepada mereka yang merasa orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak hanya pintar secara berpikir, tapi orang-orang yang merasa bahwa kami nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Gereja ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Pelayanan ini nggak bisa apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Karena Yohanes Pembaptis berkata begini, biarlah dia yang semakin besar, aku ini semakin kecil. Yohanes Pembaptis sadar bahwa sekalipun namanya dicatat dalam Alkitab bahwa akan datang seorang nabi yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, tapi Yohanes Pembaptis berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia merasa apa? Kalau sama Tuhan, Tuhan itu besar segala-galanya. Kalau sama Tuhan saya berhadapan, maka saya harus berhadapan dengan hati yang hancur. Saya nggak boleh sombong sama Tuhan. Saya tidak boleh bangga sama Tuhan karena kekuatan saya, enggak. Tapi Yohanes Pembaptis bilang, biarlah dia yang harus makin besar, aku ini harus makin kecil. Betapa terbaliknya kalau orang dunia, mari lihat saya orang yang hebat. Mari lihat, saya orang yang begini sukses. Semua orang ingin melihat kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Yesus mengajarkan kepada kita, semua hal itu disembunyikan kepada orang pandai dan orang bijak. Kenapa? Karena saat itu ahli Taurat merasa mereka lebih hebat dari Yesus. Ahli Taurat, orang Farisi itu merasa mereka lebih hebat daripada Yesus. Sehingga setiap apa yang Yesus buat, menyembuhkan orang pada hari Sabat, selalu Yesus dicari-cari kesalahan. Selalu Yesus mereka sudutkan dengan hukum Taurat.
Karena mereka merasa mereka lebih pintar dan hebat. Tapi lihat saudara yang dikasih Tuhan, ternyata penyataan Allah itu tidak diberikan kepada orang yang sombong, yang merasa hebat, merasa pintar, merasa dia bisa segala-galanya. Tapi penyataan Allah itu datang kepada kita yang merasa bahwa Tuhan, saya ini tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Tuhan, saya nggak bisa buat apa-apa jikalau tanpa Tuhan. Jadi di ucapan syukur yang dimaksud di sini adalah kita senantiasa berkata, Tuhan, kalau saya bisa dapat berkat, saya bisa makan, saya bisa bayar uang kuliah, SPP anak, bayar ini dan itu. Terima kasih Tuhan. Itu berkat yang daripada. Tapi ada begitu banyak orang yang dia dapat berkat, yang dia dapat pertolongan Tuhan. Adakah dia mengucap syukur sama Tuhan? Lihat, Tuhan Yesus pernah berjumpa dengan 10 orang kusta. Ya, 10 orang kusta. Tapi dari 10 orang kusta itu, Yesus sembuhkan mereka. Tapi yang balik, yang datang sama Yesus, yang katakan terima kasih sama Tuhan Yesus, berapa? Hanya 1. 9 tidak datang kepada Yesus. Ini gambaran kita, saudara. Pada waktu kita ditolong oleh Tuhan, pada waktu kita diberikan jalan oleh Tuhan, maka kita sudah lupa sama Tuhan dan kita berkata, ini karena kuat dan hebatku. Padahal kitab Sakaria berkata, bukan karena kuat dan gagalku, tetapi semua karena roh Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi apa yang Alkitab ini ajarkan? Kita mau masuk dalam penyataan Allah adalah kita merasa bahwa saya ini tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, kita belajar dari ucapan syukur ini. Ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena kuasa diperoleh tanpa syarat yang sukar. Kita mengucap syukur karena Tuhan kasih kuasa, dan itu tanpa syarat, tidak bayar. Itu gratis. Tetapi persoalannya, adakah yang mau datang kepada Yesus? Karena Alkitab katakan ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Adakah kita mau datang sama Tuhan? Ini pertanyaannya. Yesus sudah mengundang saya dan saudara, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ternyata kelegaan itu kita hanya dapat di dalam Yesus Kristus. Kita tidak dapat dengan harta melimpah. Tidak, ternyata. Saya lihat saudara, seorang penyanyi namanya Whitney Houston. Whitney Houston atau siapa dia? Dia terkena penyakit yang dia mau berdiri saja sudah sangat sulit. Tapi di era 80, 90 sampai 2000 namanya masih cukup tenar. Tapi lihat, dia kena penyakit dan dia katakan, apalah artinya harta yang aku miliki? Kalau kita cari duit ya, kita cari uang setengah mati kita cari uang. Tapi pada waktu kita menghadapi sakit penyakit, ternyata uang juga tidak bisa menolong kita.
Uang juga tidak bisa melarikan kita dari namanya kematian. Nggak bisa. Saudara, kemarin saya lihat di minggu lalu, yang punya Indosuria itu orang kaya sekali di Indonesia, tapi mati juga. Tapi masalah duit ini sangat berbahaya sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita harus berpikir, hidup ini ketika ada masalah, Alkitab katakan, marilah kepadaku. Pada waktu kita mau datang kepada Yesus, maka Dia akan memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Dia berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, sekarang kenapa kita tidak datang sama Tuhan, tapi kita datang sama orang? Harusnya kita berpikir, iya ya, pertolongan saya hanya datang daripada Tuhan. Daud bilang begini, aku melayangkan ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan Daud berkata, pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Ini luar biasa. Daud saja, dia melihat artinya dunia ini tidak bisa memberikan pertolongan bagi saya dan saudara, tapi hanya satu, Yesus Kristus yang memberikan kelegaan bagi saya dan saudara. Hanya Yesus yang memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Dan yang ketiga, ayat 28-29 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena yang ketiga, orang yang menerimanya mendapat 3 perkara yang indah daripada Tuhan. Yang pertama, kelegaan. Jiwa kita ini menjadi lega. Ketika apa? Ketika kita berdoa pada Tuhan, ketika kita sampaikan isi hati kita pada Tuhan. Lihat saudara, Hana itu diejek terus oleh Penina, tapi dia tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Selalu dia datang di bait Allah dan dia berdoa di sana. Ternyata salah satu kunci kelegaan, bawalah seluruh persoalan pergumulanmu sama Tuhan. Berdoa di sana sampai Hana itu sudah tidak bisa lagi keluar kata-kata. Dan Imam Eli berkata, hai perempuan, apakah engkau sedang mabuk? Disangka Hana ini mabuk. Tapi lihat, karena ucapan daripada Hana ini sudah nggak bisa keluar lagi. Tapi dia merasakan kelegaan ketika dia cerita kepada Tuhan. Maka mari kita datang pada Tuhan. Tuhan menyambut saya dan saudara tidak pakai jam, tapi Dia ada di setiap jam, setiap menit, setiap detik. Dia ada di sana. Dia pasti menolong saya dan saudara. Kita mendapat kelegaan, kita mendapat pelajaran. Apa yang kita ambil di balik masalah itu? Oh, saya harus hati-hati, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Maka firman Tuhan berkata, Dia akan memberikan kelegaan. Terus ada juga pelajaran hidup, agar kita jangan masuk pada lubang-lubang jebakan-jebakan yang dibuat oleh iblis bagi saya dan saudara. Dan Dia juga memberikan ketenangan. Maka firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan kasih saya ketenangan. Dan yang keempat, saudara, di balik ucapan syukur, dengan bersyukur, kuasa Allah itu bekerja dalam hidup kita. Kuasa Allah itu bekerja dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur pada Tuhan,
Alkitab katakan ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Waduh, rasanya ringan. Maka saudara, kalau kita pergi ke, paling gampang deh, orang yang sedang berduka, maka ketika kita pergi ke orang yang sedang berduka, pada waktu saudara, kalau wanita dengan wanita bisa peluk dan ditepuk ini, itu rasanya dia nyaman loh. Dia yang sedang berduka itu rasanya beban dia mulai terlepas. Sabar ya menghadapi kedukaan. Atau orang yang sedang bermasalah, sabar ya. Coba secara psikologis ya, ditepuk di sini, di pundak. Kalau anak, ya kita elus di sini. Sabar ya, sabar. Itu secara psikologis membuat dia merasa ada sesuatu yang terlepas karena kata-kata kita. Tapi coba gitu, bodoh lu, tolol lu, goblok, masa cuma itu nggak bisa. Akhirnya memang betul-betul dia nggak bisa. Iya benar loh, tambah tertekan, nggak percaya. Coba saudara bikin sama saudara punya anak, bikin sama mereka, jangan, nggak apa-apa. Masih banyak cara Tuhan menolong kita. Masih banyak cara Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Masih banyak. Maka ketika kita bersyukur, kuasa Allah itu bekerja bagi kita. Syukuri aja, Tuhan terima kasih. Hari ini saya dapat berkat begini. Bersyukur aja. Saudara lihat ya, waktu Yesus habis khotbah di bukit, banyak orang kan yang duduk. Yesus bilang, kamu harus kasih makan mereka. Murid-muridnya bilang, bagaimana mau kasih makan? Ini baru 5.000 laki-laki loh. Belum istri, belum anaknya. Kita anggaplah 5.000 laki-laki, 5.000 lagi wanita. Bilanglah anak mereka yang mereka bawa satu, berarti hampir 15.000. Bagaimana ini mau makan? Tapi Yesus bilang, coba cari siapa yang ada bawa makan. Murid-murid cari, dapat seorang anak. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Petrus bilang, mana ini cukup? Mana ini? 5.000 orang yang mau makan ini, mana cukup ini? Tapi Yesus bilang, bawa sini. Lihat ya, waktu Yesus ambil itu 5 roti 2 ikan. Kalau saudara baca baik-baik firman Tuhan, itu 5 roti 2 ikan. Saya nonton itu, dia angkat dan dia berkata, aku mengucap syukur kepadamu Bapa. Berkatilah roti dan ikan ini. Waktu dia angkat, baru dia kasih sama murid-murid, bagi semua. Kenapa? Karena dengan mengangkat tangan, kita tahu Tuhan akan turun tangan. Waktu kita bilang, Tuhan cuma punya ini saya, Tuhan bilang, ketika kamu mengangkat tangan, maka aku tahu mujizat aku akan nyatakan bagimu. Tapi persoalannya, seringkali kita tidak mau mengangkat tangan. Kenapa? Kita merasa kita masih kuat, masih hebat, masih bisa. Nanti sudah terjadi baru kita bilang, Tuhan, kenapa ini? Tapi karena kita sendiri yang merasa kuat dan hebat, kita merasa bisa. Selama kita melipat tangan kita, atau selama kita tidak pernah mengangkat tangan, Tuhan juga kan bilang, oh masih kuat.
biarin. Tapi nanti sampai pada satu titik, dia pasti akan mencari Tuhan. Dia pasti akan datang dan mulai dia berseru sama Tuhan. Tapi kalau saya, jangan sampai Tuhan paksa kita sehingga kita baru mau angkat tangan sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan paksa dengan berbagai-bagai kejadian, dengan berbagai-bagai hal yang menimpa diri kita, baru kita mau cari Tuhan. Bisa menolong orang itu, ya, perhatikan baik. Menolong orang itu tidak selalu dengan kasih duit, tidak selalu. Dengan kita bantu dia, dengan kita tolong dia, maka itu kita jadi berkat. Tapi gimana persoalannya Pak Pendeta? Kita tolong mereka, tapi mereka tidak pernah. Biar, karena pertolongan kita bukan datang dari dia. Pertolongan dan berkat kita itu datang dari Tuhan.